Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita masih dapat duduk bersama di masjid ini, di pondok ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah taala baik, maka Allah taala berikan kepahaman dalam agama ini. Sebaliknya, siapapun yang tidak dikehendaki oleh Allah taala baik, maka Allah tak beri kepahaman dalam agama ini. Fa innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu itu didapatkan dengan mempelajarinya. Untuk itulah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rasul telah mengabarkan kepada kita, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Allahu akbar. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah korbankan harta, jiwa dan raganya agar sampainya la ilaha illallah kepada kita. Kalimatut tauhid, kunci sorga. Dan majelis kita ini dalam rangka memahami seluk-beluk dari kalimatut tauhid, la ilaha illallah, inilah kita duduk bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman dan kita dapat mengamalkan pula tauhid yang mulia ini. Tauhid yang seseorang dimanapun berada bisa mengamalkannya. Karena tauhid bagian dari ibadah hati. Semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan pada majelis kita. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Pada pertemuan yang telah lalu kita mengulang sampai apa? Sampai apa kemarin? Silakan. Siapa yang ada? Kewajiban kita terhadap tauhid. Yang pertama, mencintai tauhid. Yang kedua, mempelajari tauhid. Yang ketiga, merealisasikan nilai-nilai tauhid. Yang keempat, menghindari segala sesuatu yang mengurangi nilai-nilai tauhid. Selanjutnya,
mendakwahkan tauhid. Ada berapa? Barakallahu fikum. Yang keenam apa? Sabar di atas tauhid. Kitabut tauhid. Kitab tauhid. Apa makna kitab kemarin? Ad-dhammu wal jam'u. Ahsantum. At-tauhid. Apa makna tauhid? Terdat. Komarul. Makna tauhid? Makna tauhid. Antum? Ahsantum. Komarul. Ini tengok ni. Ulang, apa makna tauhid? Memberikan hak Allah kepada Allah semata. Ya. Apa saja hak Allah itu? Hak Allah itu apa saja? Terus? Hak Allah itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Itulah dia 3 pembagian tauhid. Tapi ada lagi pembagian tauhid yang lain yang sering dikenal oleh para ulama dengan 2. Siapa yang tahu? Apa? Tauhid apa? Tidak? Ada yang tahu? Silakan. Sebagian para ulama membagi tauhid tidak 3. Hanya 2 saja. Tauhid apa itu? Yang pertama, tauhidul ma'rifati wal itsbat. Tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Apa artinya? Al-ma'rifah wal itsbat, pengenalan dan penetapan. Dan tauhid yang ini, jika kita lihat dari sisi tauhid, pembagian tauhid yang ketiga, maka terkandung 2 hal, tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat. Ya. Dan bagian yang kedua dari tauhid 2 macam ini, tauhidul qasad wat talab. Tauhid al-qasad wat talab. Al-qasad ni apa? Maksud dan tujuan. Maka yang terkandung di dalam tauhid al-qasad wat talab ini adalah tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Dari sisi lafaz pembagian ini berbeda, tetapi dari sisi makna sama. Faham tu? Jadi kalau nanti ada terdengar tauhid itu terbagi 2, tauhidul ma'rifati wal itsbat, maka terkandung tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat. Dan yang kedua, tauhidul qasdi wat talab, terkandung di dalamnya tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Faham tu? Baik. Dah. Berarti memberikan hak Allah kepada selain Allah itu disebut dengan syirik. Itulah lawannya. Itulah lawannya. Taib.
Di dalam kewajiban seorang mukmin terhadap tauhid hendak berhati-hati dari yang membatalkan tauhid dan yang mengurangi nilai-nilai tauhid. Nawaqidut tauhid wa nawaqisu tauhid. Jadi tauhid itu ada nawaqidnya dan nawaqisnya. Apa itu nawaqid? Pembatal-pembatal tauhid. Nawaqis apa itu? Pengurang nilai-nilai tauhid. Kita berhati dari dua hal ini. Dan di dalam kitab tauhid ini itu terhimpun segala sesuatu yang menjadi penyempurna tauhid. Hakikat tauhid, penyempurna tauhid, pengurang nilai-nilai tauhid, pembatal-pembatal tauhid ada di dalam kitab tauhid ini. Maka dia sebut dengan kitab. Apa makna kitab? Ad-dhamm wal jam'u. Apa artinya? Hah? Apa? Kumpulan. Hah? Himpunan dan kumpulan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemahaman tauhid, pembahasan tauhid dihimpun di dalam kitab ini berupa hakikatnya, penyempurnanya, pengurang nilai-nilainya dan pembatal-pembatal tauhid. Tayyib, barakallahu fiikum. Ikhwati fillah, Kitab Tauhid wa qaulillahi ta'ala. Kitab Tauhid dan firman Allah Ta'ala. Ada yang punya kitabnya? Kalau enggak ada ditulis. Jadi ada dulu kawan saya, itu abang dia itu di pondok. Dia enggak punya kitab Matan al-Ajrumiyah, dia enggak punya. Karena dia enggak punya, saking semangatnya ditulisnya kitab itu dari awal sampai akhir. Oh, itu hebat. Beliau adik kelas saya. Jadi abang dia. Di pondok dulu. Antum bayangkan itu. Dia enggak punya kitab. Ditulisnya kitab Matan al-Ajrumiyah dari awal sampai akhir. Sekarang yang tidak punya kitab tauhid tunjuk tangan. Berarti jadi talib yang sungguh-sungguh boleh dicontoh ini. Ditulis dari awal sampai itu antum tulis nih. Biar saya dikte kan. Kitab tauhid. Kemarin sudah mulai ya. Dimulai dengan apa kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Apa mulai kemarin? Nah, berarti ulang dari awal lagi. Nah. Apa mulai kitab ini kemarin? Ada yang nulis? Lihat lagi. Apa mulainya kemarin? Ada punya matan kitab tauhid itu yang ntar dulu. Yang untuk dihafal-hafal itu PDF-nya coba dibagi ke santri. Ya. Atau coba di-downloadkan dulu. Ya, silakan dibagi ya. Nah, cuman saya juga anjurkan mencatat apa yang saya sebutkan ini. Dah. Kalau udah dapat matan itu, ditengok di kirim nanti ke grupnya. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis ini. Dalam sebagian nuskhah, Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallama. Saya tidak terangkan sekarang makna hamdalah, salawat dan salam tidak saya terangkan pada kesempatan ini. Ya. Siapa yang mau seingat saya lihat kitab Fathul Majid. Barakallahu fiikum. Syarah kitab tauhid ini. Kitab tauhid. Kitab tauhid.
wa qaulillahi ta'ala, kitab tauhid dan firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalimat qaul itu boleh dibaca dengan dua cara. Satu qauli, atau yang kedua qaulu. Satu qauli dijarkan atau dirafa'kan, qaulu. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kenapa qauli? Kenapa qauli? Banyak santri, Pak. Jadi saya masukkan nahwu sharaf juga sedikit. Nah. Kenapa qauli? Kitabut tauhid wa qaulillahi ta'ala. Ahsanta. Kemana diatafkan? At-tauhidi. Wa qaulillahi ta'ala. Jadi coba aslinya seperti apa? Kitabut tauhidi wa qaulillahi ta'ala. Coba. Kitabut tauhidi wa qaulillahi ta'ala. Aslinya? Ia diatafkan ke mana? Kitabut tauhid. Ya. Kitabut tauhid mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih wa majrur. Summa? Jadi wa qauli ke kemana? Wawnya itu huruf ataf. Atafkannya kemana? Ya, taib. Tuma. Seharusnya dah. Ketika dimasukkan dia lagi ke nuskhanya ini seperti apa seharusnya? Wa kitabu qaulillahi taib. Dah. Ya, antum dah betul, tetapi penjelasannya ya baik. Di sini wa qaulillahi ta'ala boleh dibaca dua cara. Satu, dijarkan. Kitabut tauhid wa qaulillahi ta'ala, dan kitab tauhid dan firman Allah Ta'ala, maka dima'tufkan kepada tauhid, ya. Semua kitab ini itu isinya kitabut tauhid, ya. Kitabut tauhid dan penjelasan tentang firman Allah Ta'ala ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi di sini pembukaan kandungan semua kitab itu, ini dia firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia dimaktufkan ala tauhid ini. Dan yang kedua dirafa'kan. Bisa dibaca wa qaulullahi ta'ala. Ini sebagai ibtida, istinaf atau ibtida. Jadi dan firman Allah Ta'ala. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Asy-Syaikh Muhammad rahimahullah ta'ala, bagian awal ini menjelaskan ahammiyatut tauhid, urgensi tauhid. Tauhid itu sangat penting sekali, ya. Itu ada beberapa sebab. Yang pertama, saya ulangi maksud saya. Syekh menjelaskan di sini urgensi tauhid. Di bagian awal ini saya menjelaskan urgensi tauhid. Nah, itu ada beberapa perkara. Satu, beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa jin dan manusia hanya diciptakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan semua makhluk ini diciptakan untuk mentauhidkan Allah. Nah, ini alasan yang pertama. Ya. Ikhwati fillah, bukan hanya manusia ini diciptakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya manusia.
Sungguh sangat banyak dalil-dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan bahawa makhluk ini semuanya diciptakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di dalam surat Ad-Dukhan ayat 38 dan 39. Wama khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma la'ibin. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya la'ibin, bermain-main. Tidak. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Berarti di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahawa alam ini, langit dan bumi ini Allah tak ciptakan main-main. Tetapi Allah Ta'ala ciptakan dengan hak, dengan satu kebenaran. Tetapi banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Makanya kalau banyak jumpa orang kafir, jangan heran. Allah sendiri sudah sebutkan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Demikian pun Allah SWT sebutkan dalam surat Sad ayat ke-27. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya batila, sia-sia, tanpa hikmah. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Yang demikian itu sangkaan orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu menyangka bahawa alam ini diciptakan Allah Ta'ala tanpa hikmah, sia-sia. Fawailul lilladzina kafaru minan nar. Lalu Allah SWT pun ancam mereka, celakalah orang-orang kafir itu kerana mereka akan masuk ke dalam neraka. Jadi di dalam ayat ini Allah membantah ucapan orang-orang kafir, persangkaan orang-orang kafir yang mengatakan batila, alam ini batila, sia-sia. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Talaq ayat yang ke-12, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna. Allah yang menciptakan 7 langit, seperti itu pula bumi. Yatanazzalul amru bainahunna. Perintah Allah berlaku padanya. Untuk apa? Allah ciptakan 7 langit dan bumi ini lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ini lihat. Agar kalian mengetahui bahawa sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Jadi kalimat lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui Allah maha kuasa. Ini tauhid. Berarti agar kalian mengetahui tauhidullah, agar kalian bertauhid. Allahu akbar. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh meliputi segala sesuatu ini ilmunya. Ilmunya meliputi segala sesuatu ini. Nah, berarti di dalam ayat ini tampaklah bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu agar kita mentauhidkan Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Maidah, ja'alallahu al-ka'batal baital haram qiyaman lin-nasi wasyahral haram wal hadya wal qalaida dzalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa anna Allah bikulli syai'in alim. Allah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat peribadahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-97 ini bahawa Allah menciptakan Ka'bah sebagai pusat peribadahan bagi manusia. Demikian pula bulan haram Allah ciptakan, ya. Kemudian ada hadyu, ada qalaid. Semua itu Allah ciptakan li ta'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, agar kalian mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu maha mengetahui.
Ayat seperti ini kata para ulama itu menunjukkan bahawa alam ini diciptakan Allah agar mentauhidkan Allah. Jadi kalau ada orang-orang kafir yang mengatakan bahawa kita menyembah Ka'bah, Allah telah bantah sendiri. Sebab Allah ciptakan Ka'bah dan pusat ibadah itu, arah kiblat kita adalah ibadah, bukan menyembah Ka'bah itu, tetapi li ta'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini menunjukkan agar kita mentauhidkan Allah, mengetahui Allah, Allah Maha mengetahui. Baik. Demikian pula di dalam surah Al-Jathiyah. Nah, inilah sebenarnya makna di antara penjelasan dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu. Kata Allah dalam surah Al-Jathiyah, wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi. Allah telah menciptakan langit dan bumi itu bil haqq, dengan haqq. Walitujza kullu nafsin, walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, ini. Walitujza, dan agar dibalas kullu nafsin bima kasabat, agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang mereka kerjakan, dan mereka tidak akan dizalimi. Nah, jadi manusia ini diciptakan Allah Ta'ala tidak sia-sia, namun untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam syarah Qawaidul Muthla, saya mendengar Syekh Saleh As-Sindi menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah saja itu ada sekitar 60-an. Dalam Al-Quran ada sekitar 60-an ayat yang memulai menyuruh kita untuk mempelajari tauhid. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan ayat-ayat seperti misalkan di dalam surah Al-Baqarah, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum, dan ketahuilah dan ilmuilah oleh kalian bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kalian. Fahdharuhu, maka waspadalah kalian, hati-hatilah kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ghafurun halim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Halim. Wa'lamu annallaha sami'un alim, dan ilmuilah oleh kalian sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Demikian pula wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketahui di sini ilmuilah, berilmulah bahawa sesungguhnya Allah Maha kaya lagi Maha Hamid, Maha terpuji. Demikian pula ayat wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, ilmuilah oleh kalian bahawa sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu Maha mengetahui. Demikian pula ayat wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya, ilmuilah olehmu bahawa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ini semua dalam surah Al-Baqarah. Belum lagi ayat-ayat yang lain, ya. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan kata wa'lamu, ketahuilah, ilmuilah. Setelahnya ayat-ayat yang berisi tentang tauhidullah, tentang kekuasaan Allah, tentang nama dan sifat Allah. Ini menunjukkan bahawa ayat-ayat ini perintah untuk mempelajari tauhid. Ayat-ayat yang menjadi kewajiban atau perintah untuk mempelajari tauhid. Jadi alam ini diciptakan Allah semuanya li ajli tauhid, untuk mentauhidkan Allah, dan wajib bagi kita untuk mempelajari tauhid. Allahu akbar. Barakallahu fikum. Ikhwati fillah. Jadi bagian awal ini Syekh Muhammad rahimahullah taala menjelaskan kepada kita bahawa jin dan manusia itu diciptakan hanya untuk mentauhidkan Allah. Bahkan seluruh makhluk ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, ini sambungannya, kitabut tauhid wa qaulillahi taala atau wa qaulullahi taala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan liya'buduni, agar beribadah kepada aku. Di sini disebutkan jin. Jin ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jin
disebut jin itu dalam bahasa Arab itu berasal dari kata jannah atau ijtinan yang berarti istitar. Apa itu? Yang tersembunyi, tidak terlihat oleh pandangan manusia ini, tidak terlihat. Tapi mereka melihat kita. Sama seperti iblis, ya. Mereka melihat kita, tetapi kita tidak melihat kita, sehingga Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, iblis itu, syaitan itu melihat kalian sebagaimana juga pengikut-pengikutnya. Maksudnya qabilahnya. Apa itu qabilahnya? Pengikut-pengikutnya yang sejenis dengannya. Itu yarakum, melihat kalian. Namun min haitsu la tarawnahum, kalian tidak bisa melihat mereka. Maka jin disebut jin berasal dari kata apa tadi? Ijtinan atau jannah yang bermakna istitar, tersembunyi dari pandangan manusia. Barakallahu fiikum. Sekalipun dilihat dengan mikroskop juga tidak akan pernah bisa. La ilaha illallah. Itu jangan pernah tertipu. Baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Insa, ya, manusia. Di sini disebutkan manusia itu kan nas. Di sini disebutkan dengan kata insi. Nah, kata Syekh Sulaiman hafizallahu taala, li'annal insana yastauhishu li wahdihi wa ya'nusu atau wa ya'nisu bi ghairihi. Ya. Jadi manusia ini, kalau ada manusia lain, dia bisa ramah, bisa bergaul, tapi kalau dia sendiri, ya itu jadi makhluk terasing dia. Maka sehingga disebut dengan insi. Ya. Apa sebab? Ya'nisu bin nas. Taib. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kata liya'buduni diawali dengan wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan. Ini ada uslub qasar dan hasar namanya. Pembatasan. Wa ma khalaqtu, tidaklah aku ciptakan. Melainkan liya'buduni. Liya'buduni untuk mentauhidkan aku. Liwahiduni. Jadi maknanya menjadi apa? Liwahiduni, untuk mentauhidkan aku. Ada dua sebab. Para ulama salaf menyebutkan bahwa makna liya'buduni liwahiduni, makna liya'buduni untuk beribadah kepada aku, itu maknanya liwahiduni, untuk mentauhidkan aku. Itu ada dua sebab. Yang pertama, asal dalam kata liya'buduni di sini adalah illa liya'buduni. Ada nun setelahnya ya. Illa liya'buduni, melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi ibadah kepada Allah Ta'ala semata itu, maka itulah tauhid. Ya, barakallahu fikum. Ya, tar. Jadi ibadah kepada Allah SWT itulah tauhid. Jadi liya'buduni, untuk beribadah kepadaku. Ibadah kepada Allah berarti tauhid uluhiyah. Maka makna liya'buduni untuk mentauhidkan aku, liwahiduni. Karena asal kata liya'buduni apa? Liya'buduni. Kan di Quran itu enggak ada nun ya-nya lagi ya. Enggak ada lagi. Liya'buduni. Nah, di dalam Quran enggak ada lagi. Nah, itu sebenarnya asal katanya begitu. Jadi ibadah, ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tauhid. Alasan yang kedua, makna liya'buduni itu liwahiduni adalah annal ibadata la takuna ibadah illa bitauhid. Sesungguhnya ibadah tidaklah terhitung sebagai ibadah kecuali ketika ada tauhid. Jadi orang-orang yang salat, dia salat
tapi dia tidak mentauhidkan Allah, berarti dia tidak beribadah kepada Allah untuk dipuji oleh manusia. Maka orang-orang yang salat Allahu Akbar tapi agar dipuji oleh manusia, mengharapkan tujuan duniawi yang lainnya, berarti dia tidak mentauhidkan Allah dan dia tidak apa? Dan tidak terhitung ibadah. Maka ibadahnya itu menjadi ibadah yang sia-sia. Jadi ibadah tanpa tauhid itu sia-sia. Nah, jadi ikhlas itu adalah juga tauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin ada ibadah kecuali ketika ada tauhid. Nanti insyaallah setiap Isya kita lanjutkan dengan penjelasan tauhid. Sebelum azan saya sempurnakan penjelasan kalimat-kalimat ini. Di sini ada kalimat liya'buduni, melainkan illa liya'buduni, melainkan untuk beribadah kepadaku. Lam di sini itu namanya lam al-illah. Lam al-illah. Sebab kata para ulama lam illat itu, lam illah itu ada dua. Ada imma ghaiyah untuk tujuan, ada untuk hikmah. Yang untuk tujuan la budda min wuqu'i ma ba'daha. Mesti ada sesuatu yang terjadi setelahnya. Di sini kan kadang kalau kita berpikir sepintas, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Allah Maha Kuasa. Kok sementara banyak manusia yang ada beribadah pada Allah dan banyak juga yang tidak beribadah kepada Allah? Padahal Allah sudah menyebutkan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau tujuan penciptaan manusia untuk beribadah kepada Allah dan Allah Maha Kuasa, kenapa kok manusia ini tidak semuanya beribadah? Baik, kalau ada orang yang berpikiran berarti Allah lemah. Seolah menciptakan sesuatu tidak sesuai dengan tujuannya menciptakan. Baik, maka disinilah para ulama menjelaskan lam di sini bermakna tujuan atau hikmah. Nah, misal, ya ayuhan nas khuliqta litamut. Wahai manusia, kalian ini diciptakan litamut, untuk mati. Berarti manusia diciptakan oleh Allah untuk mati. Mesti ada kejadian setelah penciptaan itu yang bernama mati. Ini namanya lam ghaiyah. Lam untuk bermakna tujuan. Sekarang tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ini lam tujuan atau lam hikmah? Kalau lam tujuan, ada enggak manusia beribadah setelah itu semuanya? Tidak kan? Berarti lam di sini kata para ulama bermakna untuk lam hikmah. Lam apa? Hikmah. Contoh lam hikmah itu apa? Misalkan istaraitul kitaba liaqra'ahu. Saya membeli kitab untuk membacanya. Tapi betapa banyak orang-orang membeli kitab hanya diletakkan di pustaka saja, sehingga nanti udah berdebu, tak dibuka-buka. Ya. Itu untuk hikmah ya. Untuk hikmah. Berarti lam liya'buduni itu untuk hikmah. Sama juga seperti kita suruh anak misalkan, nak, jangan kamu mencuri ya. Kalau kamu mencuri nanti kamu masuk penjara. Tahu-tahu anak kita melihat dia tetangga samping rumah mencuri dia. Akhirnya tetangga yang mencuri tadi dilihat oleh anak kita tidak masuk penjara. Apakah kita suruh anak kita atau perbolehkan anak kita mencuri? Kan tidak. Jadi ternyata ada apa? Ada hikmah dilarang mencuri itu apa? Salah satunya masuk penjara. Ketika ada orang yang tidak masuk penjara, kita juga tidak mengizinkan anak kita
mencuri. Jadi lam di sini lam hikmah. Lam hikmah itu apa? Bukan sebagai lam ghaiyah, bukan lam untuk tujuan, tapi lam hikmah. Dan ternyata betapa banyak manusia diciptakan oleh Allah namun tidak beribadah kepada Allah. Fahim tuh? Ini memang murni bahasa ini. Ya. Nah, untuk penuntut ilmu ini cara jawab-jawabnya nanti. Paham ini? Ya, barakallahu fikum. Tapi sebagian para ulama juga menyebutkan lam di sini juga lam ghaiyah. Nah, di sini saya sempat membaca di syarahnya Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh ini, beliau menyebutkan fatakunu lam huna illatul ghayah. Nah, jadi sini juga lam ghaiyah disebutkan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kalau dimaknai dengan lam ghaiyah di sini, maka manusia ini tidaklah diciptakan oleh Allah melainkan hanya untuk beribadah kepadanya. Tapi Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menjelaskan kalau lam ghaiyah itu mesti tujuan itu ya persis seperti ada kejadian setelahnya. Yang terjadi setelahnya persis sama seperti yang menjadi tujuan itu. Nah, berarti di sini yang lebih tepatnya kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili lam hikmah. Tidaklah jin dan manusia kami kuciptakan melainkan hikmahnya untuk beribadah kepadaku. Fahim tuh? Hikmahnya beribadah kepadaku. Baik. Di sini tidak disebutkan satu lagi. Di sini tidak disebutkan malaikah. Tidak disebutkan apa? Malaikah. Kenapa kira-kira? Kira-kira tidak disebutkan di dalam ayat ini malaikat, kan hanya jin dan manusia. Apa kira-kira? Masya Allah, ahsantum ya Syekhana. Ini paling bagus jawabannya, ya. Kenapa? Ini sesuai dengan penjelasan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Jadi karena memang malaikat itu sudah pasti patuh kepada Allah. Kehidupannya semuanya tauhid. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana sifat para malaikat itu di dalam surah At-Tahrim. Apa kata Allah? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Mereka tidak mengingkari apa yang diperintahkan Allah. Dan mereka mengerjakan apa yang disuruh Allah. Demikian pun di dalam surah Fussilat ayat 38, wahum la yas'amun. Mereka tidak tidak pernah jemu-jemunya untuk melakukan tasbih kepada Allah, ya. Untuk bertakbir kepada Allah, tidak pernah berzikir pada Allah, tidak pernah jemu mereka. Jadi ini juga memperkuat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu memang lam hikmah. Jin dan manusia itu kan ada yang kafir, ada yang tidak kafir, manusia ada yang ingkar, ada yang taat. Maka tidak disebutkan di sini para malaikat. Apa sebab? Para malaikat itu hidup mereka semuanya adalah tauhid. Allahu akbar. Berbeda dengan jin dan manusia. Yang ada muwahhid, ada yang musyrik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita salat isya dulu, nanti siap salat isya kita sambung dengan ibadah. Insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.